Gelombang kemarahan publik terhadap Trans 7 meledak di media sosial setelah beredarnya potongan video yang dianggap melecehkan pondok pesantren dan para kiai. Program Expose Unsensor yang tayang di Trans 7 memuat narasi yang dinilai memberikan stigma negatif terhadap dunia pesantren. Bahkan menyinggung sosok Kiai Haji Anwar Mansur dari pondok pesantren Lirboyo. Video tersebut sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Publik menilai media nasional sekelas Trans 7 seharusnya berperan membangun literasi dan menjaga marwah pesantren, bukan justru menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan fitnah dan provokasi. Meningkatnya kemarahan masyarakat membuat tagar boykot Trans 7 mendadak ramai di media sosial. Netizen yang berbakti mengecam keras tayangan tersebut karena dianggap merusak citra pesantren dan menyinggung nilai-nilai keagamaan. Menyadari besarnya tekanan publik, pihak Trans 7 akhirnya merilis pernyataan resmi di media sosial. Mereka mengakui adanya keteledoran dalam proses penayangan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga besar Ponpes Lirboyo, para kiai, santri, dan masyarakat luas. Trans 7 juga menegaskan telah melakukan peninjauan internal dan berjanji menyerahkan surat permohonan maaf resmi kepada pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Besok Trans 7 akan melakukan tabayun dengan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan sekali lagi Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa ini RSH pemirsa? Kalian pada tahu gak sih lagi rame banget nih ya hashtag boycott Trans 7 karena menayangkan tayangan yang berkaitan dengan pondok pesantren, dan juga ada Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo, salah satu kiai sepuh yang sangat dihormati oleh jutaan masyarakat Indonesia, khususnya kami kaum pesantren, ya kan? Jadi dipotong-potong gitu video-videonya, terus ditayangin di TV di Trans 7. Nah ini ya, pokoknya kalian bisa lihat sendiri. Aku tuh tahu dari storynya Ceng Zanzam, terus juga ada Gusizan, terus juga ada beberapa followers aku juga followingnya menyuarakan hal ini. Nah ini ya tuh, jadi rame banget bang sih, ya kan guys. Kadang kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu terus tiba-tiba kayak ngekat dan segala macam, terus diberitaan tuh ya ada aja ya kan Trans 7. Mana sih? Iki kanggo Trans 7 yo. Nek kowe ora tahu mondok, ora usah ngurusi kehidupane wong pondok. Wong ora tau mondok ngomeni wong pondok nganti Mbah Yai bareng mbok komeni sing ora. Maksudmu piye? Saiki wis permintaan maaf secara tertulis ora iso. Kudune semua kru Trans 7 harus sowan ke Lirboyo secara live, secara langsung untuk mengganti kesalahannya kemarin yang menayangkan video-video atau memframing Pondok Lirboyo dengan sak penake gede. Yo, buat Trans 7 ojo dibaleni maneh. Kami semua santri Lirboyo, bahkan santri se-Indonesia merasa sakit hati dengan kelakuan panjenengan semuanya. Mangkel aku ada. Sekali lagi Trans 7 harus segera datang ke Masyayikh Lirboyo secepatnya ya, untuk meminta maaf kepada para masyayikh, kepada para santri, dan harus membuat video-video yang sifatnya memperbaiki citra
pondok pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. Terima kasih. Buat Trans 7, kalian ini kenapa? Tim kreatif kalian sudah tidak kreatif lagi. Kami sebagai santri, menurut saya, kalian emang pernah hidup di kalangan di pondok pesantren. Pondok pesantren itu kayak gimana? Kalian hanya memandang ada kiai naik Alphard, tiba-tiba dibilang, oh itu Alphardnya hasil uang dari santri. Trans 7, emang kalian pernah bayarin listrik pondok? Emang kalian pernah nanggung biaya makannya dan sebagainya? Emang semua santri bayar? Itu sudah kalian teliti. Emang semua santri itu bayar? Seumpamanya ada 1000 santri bayar semua. Bayangkan setengah dari santri ketika tidak membayar uang kos untuk beli beras dan sebagainya, siapa yang nanggung? Semuanya itu para masyayikh yang nanggung. Uang masyayikh sendiri yang untuk biaya tersebut. Kemudian santri ketika ketemu kiainya harus klesotan dan sebagainya. Itu bukan permintaan dari kiai, tapi kita sendiri sebagai santri, kita tahu, kita hormat terhadap guru kita. Bukan kiai yang minta dihormati, tapi kita sebagai santri itu wajib untuk hormat kepada guru kita. Ya, nanti ketika ada kiai yang tidak punya apa-apa, kalian hujat. Aduh, jangan mondok nanti jadi orang miskin dan sebagainya. Ada yang kiai sukses, kiai itu banyak usahanya. Kiai sukses kalian hujat, aduh itu mobilnya hasil dari pembayaran santri dan sebagainya. Aduh, kacau. Buat Trans 7, segera kalian datang ke Pondok Lirboyo, minta maaf kepada para masyayikh. Ini sudah sangat terlalu. Anda membuat konten itu untuk kepentingan Anda sendiri, untuk kepentingan adsense kalian sendiri. Kalian ingin menaikkan rating kalian kan? Cari adsense kan? Yang kalian buat konten itu siapa? Oke, adab itu lebih penting, bosku. Boykot Trans 7. Kenapa harus diboykot? Trans 7 dan grupnya telah mensiarkan tentang pesantren dengan framing miring. Dia mengatakan kalau kiai hanya menerima amplop dari para santrinya untuk mendapatkan berkah. Bukan itu sebagai penghormatan sebagai seorang murid kepada gurunya. Kemudian seorang murid kepada gurunya menyalami dan menyium tangan gurunya, itu sebagai budaya orang Indonesia, terutama para santri. Di dalam santri diajarkan untuk hormat. Budaya Saminawa atau di dalam pesantren itu sangat kuat untuk mencintai negara dan pesantrennya. Jangan dipelintir sebagai sifat penghambaan kepada sesama makhluk, bukan, tetapi untuk menghormati gurunya. Kalau kamu punya ibu, disalami itu lebih terhormat, dicium, atau sebagai orang tua hanya disalami saja. Di Indonesia itu lumrah. Kemudian dia telah mengatakan kalau sarungnya kiai harganya ratusan sampai puluhan juta. Itu kan urusannya kiai, itu kan pribadinya. Kalau dia mau beli ya silahkan, itu dikasih sama muridnya ya silahkan, tapi jangan diberitakan miring, kemudian menyindir bunyainya sebagai feodalisme, mencuci gratisan. Bukan, itu ya rasa taatnya para santri. Kalau dia di abdi dalam dia lebih terhormat, dia bisa mengalap berkah, dia bisa membersihkan, membantu. Begitu Pak Trans TV, jangan membuat berita yang aneh-aneh, fokus aja pada berita pendidikan, berita hiburan. Jangan membuat berita-berita yang aneh-aneh, mengolok-olok budaya orang lain. Kalau nggak tahu isinya pesantren, jangan membuat berita. Beritakan yang sebenarnya, beritakan yang seutuhnya. Oke, begitu. Kalau nggak mau kena masalah, kena adab kamu kalau nggak minta maaf. Boykot Trans 7 agar itu sedang ramai di media sosial. Semuanya dipicu oleh tayangan ekspos yang menyinggung pondok pesantren Lirboyo di Kediri. Satu kalimat pendek di televisi cukup untuk menyinggung jutaan hati santri dan alumni pesantren. Dalam tayangan itu terdengar narasi dan ngesot justru kasih amplop. Netizen curiga sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran. Narasi tersebut juga menyebut bahwa dalam video itu
Pembicara menyindir sarung kiai bermerek mahal dan menyebut bahwa memberi amplop kepada kiai dapat dilihat sebagai upaya agar dapat berkah. Tayangan itu memperlihatkan semacam tuduhan bahwa para kiai memperoleh keuntungan finansial melalui amplop, dan itu kemudian dikaitkan dengan kehidupan pesantren termasuk Lirboyo. Pondok Lirboyo bukan sekedar tempat menuntut ilmu agama, ia adalah ruang pembentukan karakter, adab, dan kemandirian. Tradisi seperti makan bersama, membantu membangun pondok, atau hidup sederhana adalah bentuk latihan batin, membangun manusia yang tahan godaan duniawi. Ketika hal yang seperti itu disorot tanpa pemahaman konteks, maka narasi media justru mengubah laku ibadah menjadi bahan tontonan. Dalam teori komunikasi massa, ada prinsip yang disebut cultural sensitivity. Setiap pesan harus menghormati nilai dan simbol sosial tempat pesan itu disiarkan, apalagi bila menyangkut lembaga keagamaan dengan sejarah panjang dan pengaruh moral lebih besar. Ketika framing media mengabaikan konteks budaya, yang terjadi bukan pencerahan publik, tapi luka sosial yang menyebar cepat. Kemarahan publik terhadap tayangan ini bukan semata reaksi emosional, tetapi ekspresi kolektif atas marwah yang dijaga berpuluh tahun. Santri bukan objek berita, mereka subjek moral bangsa. Dan ketika satu media gagal memahami hal itu, yang rusak bukan hanya citra televisinya, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap dunia jurnalisme. Pondok Lirboyo sendiri menanggapi dengan kebijaksanaan. Pengasuh pesantren menjelaskan, santri yang ikut membantu pengecoran bukan dipaksa, itu tradisi gotong royong dan bentuk amal jariah. Sebuah nilai luhur yang sayangnya seringkali sulit dipahami oleh dunia luar yang serba instan. Mungkin inilah saatnya media belajar lebih dalam tentang makna kesederhanaan, karena di balik lantai semen yang dicor oleh santri ada keteguhan hati, keikhlasan, dan nilai yang tak bisa diukur oleh kamera. Dan bagi bangsa ini, menjaga kehormatan pesantren sama artinya menjaga akal sehat dan nurani kita bersama.